Bak seperti balon yang kita tiup bledung itu. Kalau kita pengen menghasilkan suara ngik, biasanya apa Pak? Disempitkan ujungnya kan. Nah itulah suara yang tajam namanya. Suara yang tajam seperti itu shofir. Itu shofir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah majelis itu majelis ilmu Masjid Asy-Syuhada. A'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Yang mudah-mudahan setiap nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukanlah menjadi salah satu perantara datangnya azab, datangnya ujian dan datangnya siksaan untuk kita semuanya. Tetapi kita mengharap kepada Allah setiap nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu menjadi sarana perantara kita menjadi hamba orang yang bersyukur. Karena dengan kita menjadi hamba yang bersyukur, tentulah Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya. Dan tentu sedikit mengingat apa yang dikatakan oleh para tabi'in, ulama salaf zaman dahulu, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau mengomentari dan mentafsirkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Tentunya ayat tersebut kita menghafalnya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Adiyat, innal insana lirabbihi lakanud. Itu innal insana lirabbihi lakanud, yaitu apa? Hamba itu yaitu lakanud. Makna lakanud di situ adalah ya'uddul masaib, kemudian wa yansa ni'ama rabbih, yaitu orang yang selalu menghitung-hitung, berkeluh kesah terhadap cobaan yang menimpa dia, tapi dia lupa terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, mudah sekali manusia itu berkeluh kesah. Tetapi giliran mendapatkan nikmat, mereka lupa. Nah, kita tidak menginginkan hal ini terjadi kepada diri kita. Terlebih Imam Hasan al-Basri atau Fudail bin Iyad pun juga mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu fihi ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sedangkan nikmat tersebut tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu akan menjadi ujian, itu akan menjadi azab. Salah satu nikmat adalah lisan, salah satu nikmat adalah suara. Lisan itu adalah nikmat dari Allah. Tetapi kalau lisan kita tidak pernah kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan menjadi ujian, akan menjadi azab untuk diri kita. Kita dianugerahi lisan, kita dianugerahi suara yang bagus. Seandainya suara kita bagus, tapi suara kita yang bagus ini tidak mampu mendekatkan antara kita dengan suara tadi kepada Allah, maka itu akan menjadi sarana adab buat dia.
Sekarang banyak orang yang bersuara bagus tapi digunakan untuk bernyanyi dan sebagainya, padahal menyanyi adalah perkara yang dilarang Allah. Maka ketika kita dianugerahi suara bagus, lisan yang normal, maka yuk kita pelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan-kenikmatan selanjutnya dan menjadikan nikmat lisan, nikmat suara itu menjadi sarana agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang masalah bab sifatul huruf, tetapi sifat yang laha diddun, sifat yang di situ memiliki lawan, yaitu sifat-sifat yang di situ terdapat atau ada lawan dari sifat-sifat tersebut. Dan ini sudah kita selesaikan. Fa insyaallah fi hadhil lailah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kepada pembahasan sifat huruf selanjutnya, yaitu tentang bab sifat la diddalaha, yaitu sifat huruf yang di situ tidak memiliki lawan, yaitu sifat huruf yang tidak ada lawannya. Dan sifat tersebut hanya dimiliki oleh huruf-huruf tertentu saja. Maka sudah kita tuliskan pada pertemuan dulu di bab muqaddimah bahwasanya ada berapa nuqtah, ada berapa poin sifat yang tidak memiliki lawan itu? Ada berapa? Ada 6 atau ada 8? Ada 8. Itu ada 8 sifat yang di situ sifat tersebut tidak memiliki lawan, yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Dan insya Allah bagannya sudah kita tuliskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk ke poin pembahasan dari poin-poin sifat tersebut. Maka di situ tertulis sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama apa Pak Niko Pak? Yaitu di sana ada sifat huruf yang namanya yaitu sofir, yaitu ada huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat yang pertama adalah apa? Sofir, yaitu sofirun, itu sofir. Ada di sana sifat sofir. Nah, sifat sofir, istilah-istilah seperti ini adalah sifat yang atau istilah-istilah yang kita tidak boleh apa namanya? Melupakannya, kita tidak boleh merasa asing darinya. Bahasanya di sana ada huruf yang memiliki sifat apa? Sofir, sifat sofir. Baik. Secara bahasa, sifat sofir itu adalah sifat yaitu hiddatus saut, yaitu apa? Sofir itu secara bahasa artinya adalah tajamnya suara. Tajamnya apa? Suara. Kalau dalam bahasa Arab ya hiddatu as-sauti, atau tajamnya suara. Maksudnya apa? Di sana di dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada yang sebagian hurufnya ketika kita mengucapkannya dituntut untuk tajam di situ, di dalam pengucapannya harus tajam. Nah, tajam itu dalam bahasa Jawa ini apa? Landep. Nah, landep. Baik. Ini secara bahasa, yaitu suara yang tajam. Kemudian secara istilah, sofir itu adalah ketajaman suara dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit, yaitu hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majron dayyiqin. Ini secara bahasa. Secara istilah
Sifat sofir adalah ketajaman suara, yaitu hiddatun fi sautin, dari huruf yang muncul karena dari huruf yang muncul karena tansya'u an mururihi, karena melewati tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Nah, ini secara lughah dan istilah. Maka hurufnya di sana ada 3. Pertama ada shad, kemudian apa? Ada sin, dan apa? Ada zain. Ada zain. Baik. Baik, insyaallah malam ini kalau cukup waktunya kita membahas 2 bab, 2 poin. Pertama yang dibahas di sini adalah sofir. Sofir artinya adalah hiddatus saut, yaitu sempitnya atau tajamnya, mohon maaf, suara. Nah, tajamnya suara itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sofir itu adalah ketajaman suara dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit. Itu karena melewati tempat yang sempit. Hurufnya ada 3. Itu ada so, ada sa, ada za. Nah, para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, huruf shad, huruf sin, dan huruf zain, selain mereka ini huruf memiliki sifat-sifat yang tersendiri, sifat-sifat yang sudah kita bahas sebelumnya. Shad contohnya memiliki sifat isti'la, kemudian apa? Rokhwah, kemudian itbaq, kemudian apa? Hamas. Nah, sifat-sifat tersebut juga tidak boleh terlepas, harus kita penuhi juga. Shad isti'la, harus tinggi suaranya. Itbaq, tingginya sempurna, baik kasroh domah. Kemudian apalagi rokhwah, mengalir di dalam pengucapannya. Kemudian apalagi hamas, keluar nafas. Selain itu juga dia harus dituntut untuk adanya, yaitu apa? Suara yang terlintas sempit di situ, yaitu suara yang tajam. Contoh, nah ini suara yang tajam. Makanya sofir di dalam istilah Arab juga dikatakan adalah sautun ka sautil usfur, yaitu suara seperti siulan burung. Ya seperti kita bersiul, seandainya kita bersiul itu kan karena apa? Karena dua sisi makhorid itu apa? Sempit. Gak mungkin kita bersiul ombo, bisa Pak? Bersiul tapi ombo, mohon maaf, lisannya apa, mohon maaf, mulutnya ombo, bisa? Gak bisa. Itu terjadi karena sempit. Bak seperti balon yang kita tiup bendung itu, kalau kita pengen menghasilkan suara ngik, biasanya apa Pak? Disempitkan ujungnya kan. Nah itulah suara yang tajam namanya. Suara yang tajam seperti itu sofir. Itu sofir. Maka kalau balon, ketika kita sudah tiup sampai membentuk bola, kemudian kita pengen mengeluarkan anginnya, kemudian kita lebarkan ujungnya, nggak akan bersuara bersiul, tidak mungkin, nggak bisa. Tapi kalau kita sempitkan ujungnya, akan menghasilkan suara apa? Siulan pada balon tersebut. Ya, itulah yang disebut apa? Sofir. Demikian juga shad sin zain pun juga sama.
Nah, za juga sama. Makanya disebut dengan sifat apa? Sifat sofir. Insya Allah semuanya bisa memahami. Dan sifat ini tidak dimiliki huruf lain. Tidak dimiliki huruf lain. Huruf shin tidak. Shin tidak mengeluarkan siulan. Sya. Kenapa? Karena dia intisar, menyebar suaranya. Fa juga sama, tidak. Makanya ketika kita mendapati ada yang mengucapkan huruf fa kok sampai sofir, itu salah. Contoh, summa latus alunna, summa kalla saya'lamun. Itu kesalahan di dalam pengucapan sa di situ. Dia menjadikan sa itu sofir, itu salah. Nah, summa kalla saya'lamun. Nah, itu salah. Itu salah. Tidak boleh kita mengucapkan apa? Sa, mengucapkan tha, mengeluarkan apa? Sofir. Mengeluarkan apa? Sofir. Jadi sofir hanya dimiliki oleh 3 huruf ini, yaitu shad, sin, zain. Itu suara yang tajam. Suara yang tajam. Kenapa? Karena sempitnya suara, karena mereka melewati tempat yang sempit, mohon maaf, yaitu makhorid yang sempit. Atau kalau dalam bahasa Arabnya mudahnya, hiddatus sauti lidayyiqil makhraj, yaitu sempitnya suara karena makhraj melewati makhraj yang sempit. Itu sin, shad sama zain. Maka kalau kita pengen ucapkan, contoh, nah, kita ucapkan coba. Sa, coba. Nah, sempitkan, ada siulan sedikit, ada gesekan siulan sedikit. Makanya ketika kita sholat dalam kondisi sir sekalipun, terkadang suara sin atau suara shad itu apa? Muncul. Contoh ketika bismillah. Bismillah. Walaupun kita sirkan, dia tetap keluar. Itulah sofir. Coba lihat di halaman 44 di bukunya. Halaman 44 atau 45. Coba dilihat, langsung dipraktek di situ. Lihat di poin sin atau poin shad dan poin zain. Nah, sin, coba kita lihat Pak, sin atau ya sin terlebih dahulu. Kita ucapkan sin, praktekkan melalui nada atau melalui rumus yang di sana. Sin, dan rasakan, temukan sofirnya ada. Sofirnya ada. Kita ucapkan coba. Sa, si, su, as. Coba. Bukan dibaca sya, enggak. Sa, si, tuh ada suara yang sempit keluar. Sa, si, su, as. Dia di situ lagi. Susan, sani, sasna. Keluarkan suaranya Pak, yang keras, nggak apa-apa Pak. Insya Allah nggak berisi kita tangga di masjid ini. Minal musni. Nah, lihat sinnya. Masih sanisa. Lihat shadnya, shad. Dia itbaq, isti'la. Kemarin shad mempunyai sifat isti'la, yaitu meningginya suara, itbaq, lengketnya makharij. Ketika kasroh, ketika dhammah, ketika sukun, dia sama, yaitu status tebalnya sempurna huruf shad itu. Kita lihat, kita baca. So, soi, su, es. Baca. Su, son, soni, sosna. Minal musni. Masri, son, soni, so.
Lihat zain. Lihat zain setelah huruf ra. Perhatikan. Nah, ini juga sama. Harus ada suara yang di situ tajam. Z, z. Idza zultu zulzila. Nah, itu ada suara yang tajam keluar dari situ di dalam pengucapan huruf zain. Kita ucapkan zazizu az. Ingat Pak, tajam suara. Ulangi. Z, tuh, ada suara yang tajam di situ. Zazizu az. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Idza zulzilati. Nah, ada suara yang tajam. Idza zulzilati. Zilzalaha. Wa zayyanu. Wa azlafna. Nggak ada di situ. Wa az, lihat suaranya ada yang tajam ketika sukun. Wa azlafna. Zubura. Zu, lihat ada suara yang tajam. Zukhrufa. Ketika kasrah. Wazinatun. Lihat tajam, cari sampai dapat, sampai ketemu Pak. Wazinatun. Zabura. Lihat kalau sin. Yuwaswisu. Nah, harus ada tajam. Bismi. Yuwaswisu. Subata. Nah, bukan su, enggak, tapi tajamkan suara. Subata. Isisina. Sabila. Nah, subula. Minal jinnati wan nas. Tuh ada tajamnya. Minal jinnati wan nas. Kalau shad coba. Suhufan mutahharah. Baik, shad tajamkan. Suhufa. Ashabil fil. Sabaru. Yakhtasimun. Nah, itu apa? Suara yang tajam. Intinya ada 3 huruf yang di situ apa namanya? Mengeluarkan suaranya harus tajam, yaitu huruf shad, huruf sin, dan apa? Huruf zain. Huruf apa? Zain. Hadi, tolong hapus. Baik, kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang pembahasan apa Pak poin yang kedua? Apa yang kedua? Qalqalah, yaitu tentang pembahasan qalqalah. Itu sifat yang kedua, sifat huruf yang tidak memiliki lawan adalah sifat qalqalah. Sifat qalqalah. Secara bahasa dan istilah, definisi daripada qalqalah secara bahasa, qalqalah
Secara bahasa apa Pak arti qalqalah itu Pak? Banyak orang yang mengartikan qalqalah itu dengan pengertian memantul. Ya, sering kita mendengar arti qalqalah itu apa? Memantul. Maka arti qalqalah memantul itu fihi nadhar. Fihi nadhar itu artinya di situ ada kritikan. Yaitu dalam artian qalqalah diartikan memantul itu kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa? Karena ditinjau dari lughatul Arab. Orang Arab sendiri kapan menggunakan kalimat qalqalah itu dan di mana seperti apa. Gitu. Maka setelah kita melihat arti daripada qalqalah itu yang lebih tepat adalah al-ittirab. Itu apa? Al-ittirabu. Apa artinya al-ittirab itu? Yaitu getaran atau tahrik. Guncang. Ittirab itu apa? Guncang. Guncang atau getaran. Getaran atau goncang. Sebentar, ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Kenapa? Karena orang Arab menggunakan kalimat ini contoh dalam mereka mengucapkan ketika mereka masak air. Masak air menggunakan apa Pak? Tungku, iya dah. Tungku dalam bahasa Arab itu apa? Kidrun. Bukan kadrun ya Pak ya. Kidrun. Antum nanti. Yaitu apa? Kidrun pakai qaf. Yaitu kidrun. Mereka orang Arab ketika mereka masak air, kemudian air tersebut mendidih. Biasanya kalau kita air mendidih itu seperti apa Pak? Apakah tungkunya mantul, ataukah bergetar? Iya bergetar kan? Gak mungkin gitu kan? Orang Arab kan mengatakan kalau mereka masak air pakai tungku, kemudian airnya matang, mereka mengatakan taqalqalatil qidru atau qalqalatil al-qidru. Itu apa? Qalqalatil qidru. Itu taqalqalatil qidru lebih tepatnya. Yaitu apa? Qidru. Ini apa qidru tadi? Tungku. Nah, qalqalah tadi kalau diartikan memantul kan bahaya, Pak. Sampai masak air pas mateng, tandane mateng apa? Tungkune mantul, Pak. Piye, Pak? Mlencung munggah balik meneh. Utah. Gitu kan? Mungkin. Tapi apa? Dia bergetar. Dia apa? Goncang atau bergetar. Nah, ketika kita mendapati goncang atau bergetar, dia pindah tempat atau masih di tempat? Masih di tempat. Nah, nanti ini pengertian secara lughah ini, pengertian secara bahasa ini ada kaitan erat di dalam makna hakiki daripada qalqalah secara istilah. Sekali lagi, pengertian secara bahasa ini, pengertian qalqalah secara bahasa ini itu mempunyai makna kaitan erat, menguatkan makna qalqalah secara hakiki dan istilah. Kenapa? Karena secara istilah qalqalah itu adalah ikhrajul harfil muqalqal, yaitu mengeluarkan huruf yang diqalqalahkan. Ini secara istilah, yaitu mengeluarkan huruf yang diqalqalahkan ketika sukun, dengan menjauhkan dua sisi makharij, dengan menjauhkan kedua sisi makharij tanpa dipengaruhi salah satu
tanpa dipengaruhi dari salah satu tiga harokat. Maksudnya adalah fathah, kasroh, dhammah. Nah, ini pengertian qalqalah secara istilah, secara hakiki, yaitu mengeluarkan huruf yang dikolkolahkan. Maka huruf qalqalah ada berapa, Pak? Ada 5. Apa? Ba, jim, dal, to, kemudian apa? Qaf. Ketika sukun, yaitu ketika dalam kondisi sukun, dengan menjauhkan kedua sisi makhraj, yaitu kedua sisi makhraj ketika sukun itu langsung dijauhkan, tidak berada di tempat, gitu loh, tanpa dipengaruhi dari salah satu tiga harokat. Tidak boleh qalqalah itu terpengaruh oleh salah satu dari tiga harokat: harokat fathah, harokat kasrah, harokat dhammah. Baik harokat ini, mohon maaf saya lengkapi, baik harokat ini adalah harokat aslinya dia atau harokat sebelumnya. Baik, harokat yang dimaksud adalah apa? Harokat aslinya dia atau harokat sebelumnya. Jadi tidak boleh terpengaruh oleh tiga harokat, baik harokat fathah, harokat kasrah, harokat dhammah. Baik harokat tersebut aslinya dia, contoh aslinya dia, qul huwallahu ahad. Aslinya ahad di situ apa? Dhammah, kan gitu kan? Ahad, contoh di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, kan harokat aslinya dia apa? Dhammah. Maka dia tidak boleh terpengaruh harokat aslinya dia. Contoh pengucapannya, qul huwallahu ahadu. Tuh, condong ke dhammah, ahadu. Atau harokat sebelumnya, apa sebelumnya? Fathah. Nggak boleh juga terpengaruh harokat sebelumnya, qul huwallahu ahada. Walaupun dia mensukunkannya, tapi sukunnya itu tidak boleh terpengaruh oleh tiga harokat, baik harokat aslinya dia atau harokat apa? Sebelumnya. Contoh surah Al-Falaq juga sama, qul a'udzu birabbil falaq. Maka falak di situ qaf harokat aslinya apa dia? Kasroh, kan gitu kan? Falak. Nah, walaupun dia mensukunkan, walaupun dia mengkolkolahkan, tapi kolkolahnya nggak boleh terpengaruh harokat aslinya. Qul a'udzu birabbil falaqi. Nah, condong ke kasroh. Atau harokat sebelumnya, yaitu fathah, qul a'udzu birabbil falaq. Condong ke fathah. Maka ini tidak boleh, tidak boleh terpengaruhi dari salah satu tiga harokat, baik harokat sebelumnya atau harokat aslinya dia. Kenapa? Kalau dia terpengaruhi oleh salah satu tiga harokat ini, sama saja dia menghidupkan apa? Harokat. Menghidupkan apa? Harokat. Dan ini tidak semestinya. Qalqalah itu goncang dengan sendirinya, bukan terpantul oleh huruf sebelumnya mantul atau huruf aslinya dia. Kan yang namanya mantul itu mengenai satu sisi kemudian balik lagi. Ya kan, itu kan mantul. Kita ngelempar bola ke sana, bola pingpong atau bola apalah, memantul balik ke sini.
Nah, memantulnya ke sana bisa harokat sebelumnya atau balik ke tempatnya harokat aslinya dia. Nah, itulah kenapa al-ittirab atau qalqalah diartikan memantul itu kurang pas. Tetapi lebih tepat qalqalah itu adalah yaitu sukun berdiri sendiri tanpa terpengaruhi oleh 3 harokat aslinya dia atau harokat sebelumnya. Tidak boleh terpengaruh oleh tiga huruf ini. Inilah pengertian daripada qalqalah itu. Kenapa? Karena di sebagian ayat, kalau kita itu mempunyai pengertian qalqalah memantul kan bisa memantul kepada harokat sebelumnya. Kalau itu terartikan seperti itu, maka di sebagian ayat di dalam Al-Quran akan berubah makna sangat jauh sekali. Saya kasih permisalan, sering contoh ini saya bawa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, permisalan yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu fad'u Allaha mukhlisina. Lihat, fad'ullaha mukhlisina. Fad'u artinya itu artinya apa? Berdoalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa huruf yang dikolkolahkan di sini, Pak? Dal, huruf dal. Maka kalau seandainya dal ini kolkolah, kita artikan memantul, dan memantulnya dia kepada harokat sebelumnya, kan bahaya, Pak. Harokat sebelumnya apa? Fathah. Kalau dal ini sampai kita di dalam pengucapan kolkolah terbawa alur fathah walaupun sedikit, walaupun yasir, walaupun cuma sedikit, maka ini artinya akan berubah, Pak. Fad'ullaha mukhlisina, berdoalah kamu kepada Allah dengan ikhlas, benar-benar. Nah, ini kalau kita sampai memfathahkannya jadi fad'ullaha, yang tadinya butuh, berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah. Da'a yad'u artinya jadi apa? Meninggalkan. Kalau kita sampai membacanya ini dal kita fathahkan, da'ullaha. Da apa artinya da itu? Tinggalkan, fi'il amr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis arba'in beliau mengatakan apa? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Nah, ini artinya jadi tinggalkan nanti. Yang tadinya memintalah kepada Allah, jadi apa? Tinggalkan Allah. Maka orang hukum meninggalkan Allah apa hukumnya? Kufur, jelas, nggak boleh. Tuh, yang tadinya memintalah kepada Allah dengan ikhlas, jadi artinya apa? Tinggalkan Allah dengan ikhlas. Maka ini sebuah kesalahan besar seandainya qalqalah itu apa? Diartikan memantul atau terpengaruhi oleh harokat aslinya dia atau harokat apa? Sebelumnya. Nah, ini pengertian qalqalah, dan insyaallah pengertian qalqalah, pembahasan qalqalah akan kita lengkapi pada pertemuan selanjutnya dengan menuliskan poin-poin kesalahan-kesalahan dan jenis ada berapa saja qalqalah itu, kemudian poin-poin apa saja kesalahan-kesalahan di dalam pengucapan qalqalah selain yang kita ucapkan, selain yang kita bahas barusan. Insyaallah akan kita lengkapi pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.